Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Ya, Tuhan yang gembala kami yang baik, terima kasih atas kami dengan semangat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menaikkan pelajaran kami, Kau tunjukkan pelajaran kami, Kau boleh selesai dengan ya Tuhan, hanya ayat firman kami dalam ya, oke. Ya, adik-adik sekalian. Jadi tadi ya, kita boleh bersyukur pada Tuhan karena kekuatan Tuhan kita masih diberi kekuatan, kita masih boleh datang ke sekolah. Jadi semua itu patut kita syukuri dan bangga. Kira-kira seperti itu ya adik-adik. Ya, oke. Jadi saat ini sebelum kita memulai kegiatan, semua berdiri. Oke, nasional Indonesia Pusaka. Indonesia ya, dari sini aku tanya dulu, kira-kira apakah semua hadir? Tidak. Jadi ada berapa yang tidak hadir? Tiga. Jadi mohon supaya selalu memberikan informasi yang detail ya. Jika sekalian ada perhalangan supaya guru-guru bisa mengetahui keberadaannya ya, karena setiap harinya kita diambil absensi. Ya, adik-adik sekalian, jadi saat ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran kita yaitu tema 2. Ya. Nah, di sini satu adalah nah, sekalian. Kemudian
subtema 2-nya yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Jadi sekali lagi tema 2 hari ini mengenai persatuan dalam perbedaan. Tema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Oke, jadi sekarang kita lanjut. Nah, untuk pembelajarannya, pembelajaran satu. Oke. Selanjutnya itu pembelajaran. Nah, 3 pembelajaran kurang lebih ada 6 ya. 6 pembelajaran yang akan kita capai di hari ini dalam waktu kurang lebih 1 jam. Oke, nah, bisa dilihat di sini yang pertama yaitu baca teks. Yang teks keuangan kan Indonesia seperti ya, bagi sekalian mampu nanti untuk mengidentifikasi terus itu sesuai dengan kemudian ada yang kedua tes dan diskusi nanti akan mampu menuliskan istilah penting semangat persatuan dan persatuan kemudian menggunakan unsur kata tanya seperti yang berikut itu tentang adik ingat toh pelajaran ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketiga setelah tes itu informasi dari berbagai sumber. Nah di sini nanti kamu akan mengali informasi dari berbagai sumber boleh dari internet lain sebagainya untuk mempermudah ya. Kemudian 4 tes ini kalian akan mampu ya Bu Lora mungkin di unmute. Yang tenang di sini nanti kamu sebetulnya mengamati video pembelajaran hewan, kamu akan menguraikan ciri-ciri hewan, kemudian habitatnya, dan setelah itu dia akan membuat yang namanya karya sederhana, yaitu karya sederhananya sebenarnya itu tentang mosaik. Biasanya disebut juga klasik. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah untuk materi pembelajaran lebih ada 2, yaitu sebentar ada sekalian dan mempresentasikan ya untuk makna saya untuk mempertahankan kedua dan tentang ciri-ciri tambah gambar klasik saya buat ya. Nah, adik sekalian, kira-kira kalau menurut kalian ya, ketika melihat ya apa yang seperti nampak pada gambar, ya, kalau melihat di situ kira-kira gambar tentang apa? Gambar apa gitu? Gambarnya itu. Ya, tentang apa? Tentang pemuda. Kemudian memegang apa? Memegang
Betul? Oke. Nah, buat apa sebetulnya kita membunuh? Menjadikan senjata. Ya, menjadikan senjata. Senjata apa? Melawan penjajah. Iya, oke. Karena kalian sudah menjawab ya bahwa yang digunakan yaitu alat bambu runcing itu digunakan untuk mengusir penjajah atau melawan penjajah. Betul ya? Yang disampaikan oleh Cesar. Oke. Coba kita lihat ini sekalian sebetulnya Indonesia merdeka yaitu tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Seperti apa yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Ya, betul ya? Betul? Oke. Nah, ini sekalian, kalau dipikir-pikir, ya, kalau namanya sudah merdeka berarti sudah tidak ada apa? Tidak ada. Betul nggak? Betul. Tetapi apa yang terjadi? Sebetulnya belum merasakan apa? Belum merasakan apa? Kemerdekaan. Betul. Yang sebetulnya, karena kalau kemerdekaan ini yang sebetulnya berarti sudah tidak dijajah, hidup hidup aman, damai, dan lain sebagainya. Ya. Oke. Memang pada kenyataannya seperti itu karena sesuai dengan apa yang disampaikan lewat teks ini, masih ada upaya dari penjajah. Nah, upaya penjajah untuk apa? Untuk apa? Untuk kembali, walaupun sudah diproklamasikan. Oke. Sekarang bisa dilihat di kotak tulis. Ya. Ngomong satu orang boleh baca. Ketua kelas boleh? Silakan diri membaca. Ya, dengan suara jari. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disebut dengan disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Indonesia. Oke, nah kira-kira seperti itu yang betul tidak? Sesuai dengan apa yang dikatakan. Itulah yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Ternyata baru sebelumnya merdeka masih datang lagi. Itu tentang gabungan daripada beberapa negara, ya, masuk Belanda, dan Inggris, ya, dan lainnya sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, saat ini jadi sekalian ya, menurut kalian ya, nah, coba kira-kira bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Nah, kira-kira menurut kamu, ya, ada yang tahu kira-kira bagaimana perjuangan mereka berbagai daerah? Ada yang tahu? Ada yang tahu di sini? Ya. Kelompok 3. Loh. Ya. Nah, sekarang dari sekalian belum tahu, sekarang Bapak akan menampilkan satu teks lagi. Nah, silakan adik sekalian untuk
memperhatikan teks ini, sekali lagi satu orang untuk membaca, boleh? Satu orang untuk membaca, boleh? Ya, apa namanya? Flowery, oke, silakan. Ya, langsung kita baca. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Tentara Sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malagi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malagi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang posisi semua pimpinan dan pemuda Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan memakai aman. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai hari pertama. Oke, nah, tepuk tangan. Ya, sudah membaca. Sekarang Bapak mau bagi silakan sekali mengenai informasi menggunakan kata lain seperti waktu yang lalu yang sudah kita. Kira-kira boleh? Seperti itu. Ya, sebelum Bapak bagi, silakan adik sekalian langsung menjadi kelompok. Silakan. Oke, silakan dulu. Ya, silakan untuk kerjasama. Ya, langsung melihat dari dan lagi langsung dikerjakan secara bersama-sama. Waktunya kurang lebih 10 menit mulai dari sekarang.
Kondisinya di sini sama dengan kerjasama.
Sudah ada nama. Oke. Ada yang sudah selesai? Oke, kalau sudah ada yang selesai, berarti sudah tampil dari depan. Oke, Pak. Jadi ketua-ketua kelompok ya, ini bertanggung jawab untuk membaca. Boleh, Pak? Ya. Ya.
yang ada sekarang. Untuk nama kelompok yang ada sekarang ya. Yang tidak ada ya tulis. Tidak ada. Itu sudah. Sudah selesai. Ya udah. Kita sambil membuat waktu ya. Ya, sudah selesai. Mana yang belum selesai? Oke, kelompok 1. Satu kelompok sebentar akan presentasikan ya. Kemudian kelompok sudah selesai. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Ya, yang sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kelompok 1 yang sudah selesai. Ya. Oke. Kelompok berapa lagi yang sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Kelompok ya, untuk kesempatan sekarang untuk dilaksanakan presentasi ya. Oke. Yang sudah selesai, silakan maju ke depan. Silakan. Ya, semua menghadap ya, ke depan. Silakan presentasi dari kelompok 1. Silakan.
bagaimana pertempuran Surabaya. Gimana apa lagi? Diselesaikan dulu. Ya, oke. Jadi jangan cuma diamnya ini. Coba siapa lagi yang nah ini kelompok satu belum selesai. Ya. Oke, silakan. Nah ini diambil alih oleh kelompok tiga. Keempat, silakan. Kelompok satu kita menyesuaikan. Ya. Dia semua di depan. Silakan. Diskusi kamu. Apa yang dimaksud dengan pertempuran Surabaya? Terjadi konflik fisik antara bangsa Indonesia dan bangsa Belanda. Di mana letak pertempuran di Indonesia di Surabaya. Kapan pertempuran di Surabaya terjadi? Pada tanggal 10 November 1945. Siapa yang terlibat di pertempuran Surabaya? Yaitu pasukan Inggris dan bangsa Indonesia. Mengapa peristiwa 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan? Karena pada tanggal 7 Oktober tahun 1945 para pemuda Indonesia berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bagaimana proses pertempuran di Surabaya terjadi? Pada tanggal 5 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Oke, tepuk tangan. Oke, kalau bertanya ada yang menanggapi jawaban yang sudah disampaikan? Empat. Ada yang ingin menanggapi? Yang lain? Kelompok satu. Nah, kelompok dua. Ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan. Ya. Ada? Kelompok itu? Ada? Tidak. Siapanya? Siap. Ya. Disilakan dulu. Nah, kemudian lanjut lagi kelompok berapa? Oke. Kelompok 3. Ayo. Tengah. Masuk. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil apa yang dimaksud dengan pertempuran Surabaya? Jawaban: terjadi kontak senjata antara para Indonesia dan pasukan di mana pasukan menuju Surabaya? Jawaban: dari darat, laut, dan udara. Kapan pasukan Inggris mengeluarkan ultimatum? Jawaban: pada tanggal 9 November 1945. Siapa yang terlibat dalam pertempuran ini? Jawaban: para pemuda bangsa Indonesia dan pasukan Inggris. Mengapa peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan? Jawaban: pada tanggal 10 November 1900 Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi namun ultimatum ditolak oleh bangsa Indonesia. Bagaimana pasukan Inggris dapat dipukul mundur oleh bangsa Indonesia? Jawaban: karena terjadinya pasukan Inggris Brigadier Jenderal Malaya. Oke, tepuk tangan dulu. Dari kelompok
Empat dulu. Ya, coba. Diukur baca boleh. Mengapa peristiwa KKN ini melakukan jawaban pada tanggal 9 Februari 1945 itu mengeluarkan namun ditolak oleh bangsa Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian? Apa? Kelompok 4 bagaimana? Sesuai atau tidak sesuai? Ya, siapa yang ingin coba dikasih jawabannya? Kira-kira bagaimana kira-kira? Sehingga tanggal 10 itu dengan sebagai contoh. Coba lihat di sini. Bagaimana? Berdiri. Ya, lihat saja di sana. Nah, di teks. Gimana? Seperti perjuangan pemuda Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Ya, oke. Ada yang lain? Apa ya? Ada yang lain ingin menanggapi pertanyaan yang sudah dibuat oleh kelompok 3 ya? Kemudian jawabannya tadi disanggah oleh kelompok 4. Ada yang ingin menambahkan jawaban tersebut dari kelompok 4? Ada? Tidak ada? Ya? Tidak ada? Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Kembali lagi ke teks. Coba kita lihat di sana ya. Di teks bagian paragraf bagian keempat. Ya, bisa dilihat di sana. Tanggal 10 November terjadi apa di situ? Terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Nanti minta tolong diperbaiki ya. Oke, diperbaiki. Silakan dulu. Oke, lanjut. Belum. Mana? Lihat. Ya, sesuai dengan teks. Ada di teks. Dibaca dulu teks. Intinya yang dibicarakan Oke. Ada lagi yang lain? Yang ingin mempresentasikan hasil? Tadi baru kelompok 3 dengan 4. Luar biasa, saling memberikan tanggapan, saling memberi masukan ya. Bahwa jawaban yang dia peroleh seperti ini, tidak sesuai. Jadi langsung dikomentari terus. Oke. Sudah selesai diperbaiki. Ya, lanjut. Oke. Ya, ngomong-ngomong nanti diusahakan nanti di apa namanya di kembali ya
Ya, untuk ada di sekalian harus berusaha ya. Kita dikasih tugas, jangan dilupakan. Nah, kemudian kita akan lanjut lagi. Jadi di sini juga bisa dilihat untuk bisa berkompetisi. Ya, kemudian harus berusaha. Jangan pantang menyerah. Ya. Nah, boleh. Jangan ketika teman lain atau kelompok lain bisa tampil, masuk yang apa namanya, kelompok orang kita hilang nyali, ya, tidak kecil ya. Jadi seperti itu. Jadi usahakan harus berani, harus berusaha. Oke. Nah, sesuai dengan apa yang sudah dipelajari tadi, kira-kira menurut kamu apa yang bisa dilihat dari pertempuran Surabaya? Apa? Tentang perjuangan pemuda Indonesia dalam apa? Iya, mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oke, tepuk tangan. Kemudian, masih ada lagi? Apa yang bisa kamu lihat dari pertempuran Surabaya? Mempertahankan negara. Oke, boleh, tepuk tangan. Oke, dari sekian yang kamu sudah sampaikan, ya, sebetulnya baru di satu daerah, yaitu daerah di mana? Namun masih ada lagi, ya, pertempuran yang lain yang dilakukan oleh bangsa Indonesia, para pemuda Indonesia di berbagai daerah. Nah, untuk itu nanti pasti kamu akan belajar lagi di rumah nanti untuk mencari tahu lebih dalam. Oke, jadi adik-adik sekalian, yang pasti sebetulnya bukan cuma apa namanya, cuma dikatakan seperti bangsa Indonesia ya bisa mempertahankan negaranya, Kesatuan Republik Indonesia dan lain-lain. Namun, jadi sekalian hewan juga seperti itu bisa mempertahankan apa? Mempertahankan diri. Nah, jadi mempertahankan diri juga sama halnya, ya. Hewan juga seperti itu. Karena hewan juga kan adalah makhluk hidup, ya, makhluk hidup. Jadi dia juga sama bisa mempertahankan diri, bisa bertahan. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, ya, kita akan mempelajari yaitu adaptasi. Nah, jadi sekalian, sebelum lebih jauh untuk mempelajari adaptasi hewan, silakan disimak baik-baik video berikutnya. Mempelajari ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya. Kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri hewan dan habitatnya. Coba kalian perhatikan nomor berikut ini. Ada hewan ayam, ikan, geving, dan kucing. Kalian pernah melihatnya bukan? Bagaimana ciri-ciri dari hewan-hewan tersebut? Serta apa ciri-ciri dari habitat hewan-hewan tersebut. Nah, kali ini kita akan mempelajari ciri-ciri hewan tersebut serta habitatnya, juga hewan-hewan lainnya selain yang bukan di gambar awal ini. Kalian sudah siap? Oke, kita mulai dari ayam. Nah,
Bagaimana ciri-ciri dari ayam? Pertama, ayam itu memiliki paruh yang runcing. Ini paruhnya. Kemudian, ayam memiliki dua kaki dan dua sayap. Kemudian, ayam termasuk jenis hewan unggas. Telur yang bertelur ayam betina, nah seperti ini. Nah, nanti kalau sudah dikerami oleh ayam betina, nanti akan bertelur. Ciri-ciri habitat ayam adalah pertama, tidak ada lapang yang beribu. Kemudian di tempat yang lembab. Hewan berikutnya adalah apa ini? Samakun, iwak, ikan, fish. Ciri-ciri ikan adalah pertama memiliki sisir, dan ada lendir-lendirnya. Yang kedua dapat berenang. Yang ketiga bernafas dengan insan. Yang keempat berkembang biak dengan ovipar, dan vivipar. Tapi kebanyakan dengan bertelur. Ciri-ciri habitat ikan berada di perairan air tawar, berada di perairan air asin. Berikutnya, siapa yang tahu hewan ini? Katakan banyak di luar. Ini adalah hewan cecak, bukan cicak, tapi cecak. Misalkan ciri-ciri cecak adalah pertama, hewan melata yang memiliki perekat pada kakinya untuk dapat membuka dinding. Ini dalam kaki, 4 kakinya ini ada perekatnya. Kemudian memiliki kulit yang bersisik. Yang ketiga, memiliki ekor panjang dan serta dapat putus ototomi ketika menyelamatkan diri. Yang keempat, cicak berkembang biak dengan ovipar atau cara bertelur, ngendok. Bagaimana ciri-ciri dari habitat cicak? Biasanya di rumah. Kemudian kalau dalam bebas, biasanya di dalam kayu atau pepohonan daerah lembab dan hangat. Berikutnya adalah bebek. Bebek ciri-cirinya adalah memiliki paruh berbentuk siput dan berlayar panjang. Airnya panjang, tapi bukan jerapah. Memiliki kaki berserabut agar dapat berenang. Lihat, kakinya berserabut supaya bisa berenang. Kemudian memiliki bulu berlapis kering. Yang keempat, bernafas dengan paru-paru. Dan yang kelima, bebek termasuk hewan jenis unggas. Sedangkan untuk berkembang biaknya bebek secara ovipar. Dan bebek hidup darat, terutama di daerah kering maupun ada airnya. Kemudian bisa hidup dalam lumpur, kolam. Nah, apakah terdapat hubungan antara ciri-ciri hewan dengan habitatnya? Tuliskan kesimpulannya. Iya, jawabannya. Oke. Nah sekarang Bapak rasa jelas langsung tadi lihat dari awal tadi ada yang sempat bersuara, yang sudah terpengaruh dengan suasana video, ya kan? Nah, sekarang Bapak akan langsung bagikan. Oke, silakan berusaha bekerja. Silakan. Iya. Nah, sekarang silakan sekalian menggunakan akses sedemikian banyak ya informasi menggunakan HP. Silakan. Jadi gunakan internet. Silakan. Kalau sudah tadi dilihat kan, tadi yang lewat video masih langsung ya, boleh juga. Bisa.
Masuk. Ya sudah ada. Ya.
Kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai, ya, langsung diselesaikan dengan